Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak kelas 10 dan kelas 11 IPA. Bu Dini lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan morfologi tumbuhan soal nomor 2. Bu Dini lanjut saja. Oke, di sini Bu Dini sudah menyajikan soalnya. Berikut ini adalah gambar berbagai jenis buah. Dari contoh buah tersebut terdapat jenis buah yang berkembang hanya dari ovarium, sedangkan lainnya memiliki bagian buah yang berasal dari perhiasan bunga. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Nah, di sini sudah disajikan ada 3 gambar. Buah 1 itu adalah buah jambu air, kedua itu buah stroberi, kemudian buah 3 itu adalah buah kacang tanah. Nah, secara umum penggolongan buah itu ada 2, ada buah sejati dan ada buah semu. Nah, buah sejati itu sendiri dibedakan menjadi 3 dan buah semu juga dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama yang Bu Dini bahas itu adalah buah sejati tunggal. Buah sejati tunggal itu terbentuk dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Contohnya yaitu mangga. Nah, buah sejati ganda terbentuk dari satu bunga dengan beberapa bakal buah. Contohnya yaitu cempaka. Sedangkan buah sejati majemuk itu terbentuk dari suatu bunga majemuk yang masing-masing bakal buahnya menjadi satu buah. Contohnya yaitu pandan. Selanjutnya buah semu. Nah, di sini buah semu dibedakan menjadi 3. Ada buah semu tunggal, semu ganda, dan semu majemuk. Yang pertama, buah semu tunggal terbentuk dari satu bunga dengan satu bakal buah. Pada buah ini, selain bakal buah, ada bagian bunga yang ikut membentuk buah. Contohnya yaitu jambu monyet. Kemudian buah semu ganda terbentuk dari satu bunga dengan beberapa bakal buah, tetapi ada bagian lain pada bunga yang ikut tumbuh. Contohnya yaitu buah arbi. Selanjutnya ada buah semu majemuk. Di sini buah semu ini terjadi dari bunga majemuk, tetapi seluruhnya dari tampak seperti dari tampak luarnya seperti satu buah. Nah, contohnya itu adalah buah nangka. Selanjutnya, ada bagian bunga yang seringkali ikut tumbuh dan menyebabkan terbentuknya buah semu. Yang pertama, yaitu ada jambu monyet. Nah, jambu monyet ini, tangkai bunganya ini mengalami penebalan, jadi tumbuh menjadi besar dan berdaging. Nah, bagian itu juga yang biasanya dapat dimakan. Nah, itu merupakan bagian bunga yang seringkali ikut tumbuh dan terbentuknya buah semu. Selanjutnya, ada bungalo. Bungalo ini berasal dari bagian bunga dasar bunga bersama yang seringkali ikut tumbuh dan terbentuk buah semu. Selanjutnya, yang ketiga itu ada buah arbe. Nah, buah arbe ini berasal dari bagian bunga, lebih tepatnya dasar bunga, yang mengalami penebalan pada dindingnya dan biasanya dapat dimakan. Nah, selanjutnya ada ciplukan. Ciplukan ini merupakan bagian bunga, lebih tepatnya kelopak bunga, yang tumbuh kemudian menyebabkan terbentuknya buah. Selanjutnya ada bagian bunga berupa tenda bunga atau ibu tangkai yang seringkali ikut tumbuh yang menyebabkan terbentuknya buah semu. Itu contohnya yaitu keluih dan nangka. Langsung saja ke pernyataan A, buah 1 berkembang dari bunga yang memiliki posisi ovarium superior. Pernyataan ini salah. Nah, tadi buah 1 itu adalah buah jambu air. Di sini Bu Dini sudah menyajikan gambar dari bunga jambu air. Nah, berdasarkan posisi ovariumnya, di sini dibedakan menjadi 3. Ada hipogynus, itu jika hiasan bunga tertanam pada bagian dasar bunga yang lebih rendah daripada tempat duduknya putik, atau biasa disebut dengan ovarium superior. Kemudian yang kedua ada perigin atau periginus, jika letak hiasan bunga sama tinggi atau sedikit lebih tinggi daripada duduknya putik. Nah, ini biasa disebut dengan ovarium intermediate atau pseudo inferior.
Selanjutnya ada epigin atau epiginus. Di sini pada dasar bunga yang berbentuk mangkok atau piala dengan bakal buah yang tenggelam. Seringkali seakan-akan hiasan bunga ini duduk di bagian atas atau bakal buah, atau biasa disebut dengan ovarium inferior. Nah, ini kan gambar dari bunga jambu air. Ini kan termasuk posisinya itu adalah posisi ovarium inferior. Jadi bukan yang ovarium superior. Jadi pernyataan itu adalah salah. Selanjutnya, buah dua berkembang dari satu bunga dengan banyak ovarium. Pernyataan ini benar. Nah, di sini buah ini tadi kan secara umum dibedakan menjadi dua. Ada yang sejati sama yang semu. Nah, ini masih dibedakan lagi. Ada buah sederhana, buah semu, buah agregat, dan buah majemuk. Buah sederhana itu adalah buah yang terbentuk dari satu bunga dengan satu bakal buah. Kalau buah semu itu jika buah berkembang dari satu atau beberapa bakal buah bersama-sama dengan jaringan yang bukan merupakan bagian dari bakal buah. Nah, yang slide tadi, contohnya tuh kalau buah semu itu ada yang tangkainya ikut berkembang. Contohnya jambu monyet, kemudian ada dasar bunga bersama, itu bungalow, kemudian berasal dari dasar bunga, itu adalah buah arbe, kemudian selanjutnya berasal dari berasal dari bagian bunga, lebih tepatnya kelopak bunga, itu contohnya caplukan. Dan satu lagi ada tenda bunga atau ibu tangkai. Nah, itu contohnya yaitu buah nangka atau buah keluih. Kemudian kalau buah agregat, ini jika buah terbentuk dari satu bunga yang memiliki banyak bakal buah. Tiap-tiap bakal buah tumbuh menjadi buah tersendiri, lepas-lepas, tetapi akhirnya menjadi kumpulan buah yang tampak seperti satu buah. Contohnya yaitu buah stroberi. Selanjutnya ada buah majemuk. Di sini buah terbentuk dari bunga majemuk, dari banyak bunga. Seperti itu. Nah, ini merupakan, kalau buah satu ini merupakan buah buni, artinya dia buah sejati yang berdaging. Kalau yang buah tiga itu adalah buah sejati yang kering. Nah, selanjutnya pernyataan ketiga, buah tiga memiliki satu karpel dan mengalami pematangan buah di dalam tanah. Jawabannya benar. Nah, di sini buah kacang tanah ini merupakan buah sejati yang kering. Nah, termasuk ke dalam contoh dari buah kotak. Buah kotak ini merupakan buah kering sejati tunggal yang mengandung banyak biji, terdiri atas satu atau beberapa daun buah atau karpel. Nah, di sini buah kotak itu dibedakan menjadi 4. Ada buah bumbung, polong, buah loba atau polong semu, dan buah kotak sejati. Nah, di sini buah 3 ini termasuk ke dalam buah polong atau legumen, terbentuk dari satu karpel atau daun buah dengan banyak biji. Selanjutnya, pernyataan terakhir, hanya buah 3 yang merupakan buah sejati. Nah, pernyataan ini salah. Buah nomor 1 ini termasuk buah sejati tunggal berdaging. Nah, di sini buah sejati tunggal berdaging dibedakan menjadi 4, yaitu ada buah buni, buah mentimun, buah jeruk, dan buah batu. Nah, buah buni ini yaitu buah yang dindingnya mempunyai 2 lapisan. Lapisan luar itu sangat tipis dan lapisan selanjutnya itu atau lapisan dalamnya itu tebal, lunak, dan berair dan biasanya dapat dimakan. Kemudian kalau buah mentimun itu biasanya kulit buahnya yang bagian luar itu lebih tebal dan lebih kaku. Kemudian terdapat ruangan buah yang berisi biji-bijian. Selanjutnya kalau buah jeruk, nah di sini terdiri atas 3 lapis. Lapisan pertama itu adalah lapisan luar yang kaku dan biasanya itu mengandung kelenjar minyak atau lapisan ini disebut dengan flavonoid. Kemudian lapisan tengah itu ada bentuknya itu seperti spons, terdiri atas jaringan bunga karang dan biasanya itu berwarna putih.
atau biasa disebut dengan albedo. Kemudian bagian yang paling dalam itu biasanya itu bersekat-sekat sehingga membentuk sebuah ruangan. Nah, selanjutnya kalau buah batu, nah di sini buah batu ini mempunyai kulit buah yang terdiri atas 3 lapisan. Ada kulit luar atau epikarpium atau exokarpium, kemudian ada kulit tengah mesokarpium dan kulit dalam itu ada endokarpium. Contohnya yaitu pada mangga. Jadi yang kalian makan itu adalah bagian tengah, yaitu bagian dari mesokarpium. Nah, selanjutnya kalau buah 2 itu adalah buah agregat ya. Kemudian kalau buah 3 itu termasuk buah sejati tunggal kering yang banyak mengandung banyak biji. Yang dibedakan menjadi buah berbelah, buah kendaga, dan buah kotak. Nah, di sini buah berbelah ini maksudnya buah ini mempunyai 2 ruang atau lebih dan tiap ruangannya itu berisi 1 biji. Nah, selanjutnya kalau buah kendaga itu buah yang mempunyai sifat seperti buah berbelah, tetapi setiap bagian buahnya itu dapat dipecah lagi. Jadi kan kalau berbelah itu ya hanya dipecah 1 kali. Kalau kendaga itu bagian itu masih bisa dipecah lagi. Nah, selanjutnya ada buah kotak. Nah, buah kotak tadi adalah bagian buah sejati tunggal kering yang mengandung banyak biji, terdiri atas 1 atau beberapa daun buah. Nah, jadi yang pernyataan D ini salah ya. Jadi yang sejati nomor 1 dan 3. Cukup sekian pembahasan dari Budini. Budini mohon maaf apabila Budini ada salah kata. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung chat Budini melalui WhatsApp ataupun Teams. Sampai di sini pembahasan dari Budini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.